Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Marnokim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teknik pemisahan campuran. Teknik pemisahan campuran yang pertama adalah maserasi. 2. Filtrasi. 3. Kristalisasi dan evaporasi. 4. Destilasi. 5. Kromatografi. 6. Ekstraksi. 7. Sublimasi. Dan yang kedelapan, sentrifugasi. Pemisahan suatu zat dari suatu bahan dengan cara merendam, misalkan pada pembuatan air infus atau pembuatan nabiz dari buah kurma. Proses ini dikenal dengan pemisahan dengan teknik maserasi. Tetapi kalau perendamannya menggunakan saringan, misalkan pembuatan kopi dengan menyaring dan menyiramnya dengan air panas, maka teknik ini disebut sebagai perkolasi. Filtrasi adalah proses penyaringan. Tujuannya untuk memisahkan zat padat dari zat cair, yaitu partikel-partikel padat pada larutan cair ataupun partikel-partikel padat yang ada pada gas. Penyaringan bisa dilakukan seperti yang tampil pada slide dengan corong pisah untuk disaring menggunakan kertas saring yang nanti zat padatnya akan terpisah pada kertas saring dan cairannya akan masuk pada wadah yang kita butuhkan. Atau bisa juga partikel padat yang disaring oleh filter pada kendaraan yang kita saksikan pada gambar. Misalkan ada filter pada sepeda motor maupun filter pada mobil. Evaporasi dan kristalisasi merupakan proses yang biasanya kontinu. Contohnya adalah proses pembuatan gula merah. Berasal dari nira air kelapa ataupun nira pada pohon aren yang kemudian dipanaskan sehingga terjadi proses evaporasi atau penguapan. Setelah bagian cairnya menguap, maka akan tersisa kandungan gulanya. Kemudian semakin lama dipanaskan, kandungan airnya semakin berkurang, sehingga setelah dingin gulanya akan mengkristal. Contoh lain proses kristalisasi adalah proses pembuatan garam, yaitu dengan penguapan air laut sehingga tersisa kristal garam yang padat. Jika ada dua jenis zat cair yang memiliki titik didih berbeda, kemudian bercampur, maka campurannya bisa dipisahkan kembali. Asalkan kedua zat cair itu titik didihnya berbeda. Contohnya adalah campuran antara alkohol dan air. Alkohol mendidih pada suhu 60 derajat Celcius dan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Cara pemisahannya adalah dengan memanaskan pada suhu yang zat cair titik didihnya lebih rendah. Kalau alkohol dan air berarti dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius. Alkohol akan menguap, uapnya bisa didinginkan dan terpisah menjadi alkohol cair kembali. Destilasi juga bisa digunakan untuk pembuatan minyak atsiri. Minyak atsiri adalah minyak yang terkandung pada tumbuh-tumbuhan, baik yang digunakan untuk wangi-wangian maupun yang digunakan untuk obat-obatan. Contohnya adalah pembuatan minyak nilam, minyak kayu putih, minyak akar wangi, minyak cengkeh, dan lain-lain. Kromatografi adalah teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase bergerak dan fase diam pada sebuah larutan atau campuran. Fase diam cenderung menahan komponen campuran, sedangkan fase bergerak cenderung menghanyutkannya. Komponen yang kurang larut dalam fase bergerak akan tertinggal, sedangkan komponen yang lebih larut akan hanyut lebih cepat.
Sebagai contoh sederhana yang biasa dilakukan di laboratorium adalah memisahkan zat warna pada tinta hitam. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa tinta hitam adalah tinta yang terdiri dari campuran warna merah, biru, dan kuning. Ketika tinta hitam ditotolkan pada suatu kertas, kemudian kertas digantungkan di atas air, kemudian air akan menguap, maka uapnya sebagai fase bergerak akan mendorong bagian-bagian campuran pada tinta hitam itu. Maka bagian yang ada pada tinta hitam, yaitu warna merah, kuning, dan biru, akan bergerak mengikuti gerakan uap air yang mengarah ke atas. Ternyata kecepatan pergerakannya berbeda antara warna kuning, warna merah, dan warna biru. Misalkan, warna kuning akan bergerak lebih cepat, maka warna kuning akan bergerak berada pada titik paling atas. Disusul warna merah, kemudian warna biru akan bergerak lebih lambat. Sehingga akan terpisah dari warna hitam itu menjadi 3 zat, yaitu warna kuning, merah, dan biru. Ini adalah teknik pemisahan campuran. Sebagai aplikasinya, biasanya kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran-campuran senyawa tertentu yang dibutuhkan. Biasanya ada kromatografi gas, yaitu untuk memisahkan suatu zat yang berwujud gas. Untuk mengambil senyawa tertentu dari tumbuh-tumbuhan, itu lebih banyak menggunakan teknik ekstraksi. Bagaimana kalau kita ingin memisahkan kafein dari kopi? Tentunya kita tidak bisa melakukannya dengan cara menyaring. Tidak juga kita bisa melakukannya dengan teknik destilasi. Teknik yang dipilih untuk memisahkan kafein dari kopi adalah ekstraksi. Caranya adalah setelah kopi diseduh dengan air panas ataupun direbus, maka larutan kafein yang ada pada air harus dicampur dengan zat organik, yaitu zat yang tidak larut dalam air. Biasanya di laboratorium menggunakan kloroform. Kloroform adalah zat organik cair yang lebih berat dari air dan terpisah dengan air karena bersifat beda kepolarannya dengan air. Kalau dilakukan pengadukan terus-menerus antara kloroform dan larutan air dan larutan kafein, yaitu kafein pada air, maka akan terjadi migrasi atau perpindahan kafein dari air ke dalam kloroform. Tetapi kalau lama-kelamaan kafein pada kloroformnya banyak, maka akan pindah kembali ke air. Jika ini dilakukan terus-menerus dengan proses pengadukan, maka sebagian kafein yang pindah ke kloroform, kemudian nanti kloroformnya bisa dengan mudah diuapkan sehingga akan tertinggal serbuk kafein. Ini adalah contoh ekstraksi untuk pengambilan atau pemisahan kafein dari biji kopi. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Jadi ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap 2 cairan tidak saling larut yang berbeda. Biasanya air, yang lainnya pelarut organik. Kita mungkin pernah menyaksikan asap berwarna putih yang menjadi dekorasi pada suatu pertunjukan. Nah, itu adalah karbon dioksida padat yang kemudian menyublim menjadi gas. Jadi menyublim itu berubahnya zat padat menjadi gas tanpa melalui fase cair. Secara alamiah, menyublim terjadi juga pada kawah gunung berapi, misalkan di Gunung Berapi Ijen. Uap yang keluar dari kawah gunung yang bersuhu 200 derajat Celcius itu membawa gas yang menyublim. Gas itu adalah gas belerang. Setelah
menguap, kemudian keluar dari kawah, kemudian terjadi proses penurunan suhu, maka uap-uap yang mengandung belerang tersebut, kemudian belerangnya mengkristal kembali sebagai zat padat dan membentuk batu-batu belerang yang kadang terkubur, kemudian dicari oleh penambang, digali dan dimanfaatkan sebagai batuan belerang. Praktikum yang kadang dilakukan di laboratorium untuk memisahkan campuran antara naftalen atau kamper yang terkotori oleh karbon atau arang adalah dengan cara seperti yang ditampilkan pada gambar di slide. Campuran antara naftalen atau kamper atau juga bisa yodin, yang tercampur dengan pengotor misalkan karbon dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian gelas kimianya ditutup. Tutupnya di atas ditambahkan es batu sebagai pendingin. Dari bagian bawah gelas kimia dipanaskan dengan lampu spiritus. Tujuan pemanasan adalah untuk menguapkan atau menyublimkan yodin atau kamper. Setelah proses pemanasan, maka kamper akan menguap, sedangkan pengotornya yaitu arang atau karbon akan tertinggal di dasar gelas kimia. Kemudian kamper yang menguap tadi menjadi gas akan menempel pada bagian penutup yang telah didinginkan oleh es batu. Maka setelah semua kamper atau naftalen menempel pada penutup, kemudian penutupnya diangkat, maka kamper atau naftalennya bisa terpisah dari pengotor yaitu karbon. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama, beberapa pasien COVID-19 salah satu penyembuhannya adalah dengan menggunakan terapi plasma. Plasma yang dimaksud adalah plasma darah. Bagaimana memisahkan plasma darah dari campuran darah, sedangkan darah terdiri dari plasma darah, sel darah putih, sel darah merah, dan keping-keping darah. Teknik pemisahannya adalah dengan teknik sentrifugasi. Apa itu sentrifugasi? Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal untuk sedimentasi campuran dengan menggunakan mesin sentrifuge atau mesin pemutar. Dengan gaya sentrifugal tersebut, maka komponen campuran yang paling berat akan berada pada bagian yang paling bawah, sedangkan pada bagian yang paling atas adalah komponen campuran yang paling ringan. Plasma darah adalah komponen yang paling ringan pada campuran darah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.